dongeng, dan legenda. Legenda Kappa adalah salah satu mitos paling terkenal dalam cerita rakyat Jepang. Kappa, yang berarti anak sungai, adalah makhluk air yang digambarkan dengan wujud menyerupai manusia, tetapi dengan tubuh lebih kecil, setara dengan ukuran anak-anak. Dalam beberapa versi, Kappa disebut juga Gataro atau Kawako, yang juga berarti anak sungai, menekankan keterkaitan erat makhluk ini dengan air dan kehidupan sungai. Penampilan fisik dan kemampuan Kappa memiliki penampilan yang sangat khas. Tubuh mereka bersisik, menyerupai reptil, dengan kulit yang bisa berwarna hijau, kuning, atau biru. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah adanya selaput di antara jari-jari tangan dan kaki mereka, yang membuat Kappa sangat ahli berenang. Selain itu, mereka dikatakan memiliki bau yang mirip dengan ikan, menggarisbawahi habitat mereka di kolam, sungai, dan perairan lainnya di Jepang. Namun, yang membuat Kappa benar-benar unik adalah cekungan di bagian atas kepala mereka. Cekungan ini berfungsi sebagai tempat menampung air, dan air ini adalah sumber kekuatan utama Kappa. Selama cekungan ini penuh dengan air, Kappa memiliki kekuatan yang luar biasa dan bisa menjauh dari air untuk sementara waktu. Tetapi, jika air ini tumpah atau kering, Kappa akan kehilangan kekuatannya dan tidak bisa bergerak. Karakteristik dan kebiasaan. Secara umum, Kappa dikenal sebagai makhluk yang licik, dan dalam banyak cerita rakyat, mereka digambarkan sebagai makhluk yang suka mengganggu manusia. Misalnya, Kappa sering dikisahkan menenggelamkan anak-anak atau hewan yang mendekati sungai. Selain itu, Kappa juga dikenal senang mencuri makanan, terutama timun, dan ada mitos yang mengatakan bahwa memberikan persembahan berupa timun di sungai bisa menyenangkan Kappa dan mencegah mereka berbuat jahat. Meski sering dianggap berbahaya, Kappa tidak selalu bermusuhan. Ada beberapa kisah di mana Kappa dapat bertindak dengan baik hati, terutama jika manusia memperlakukan mereka dengan hormat. Dalam beberapa legenda, Kappa bahkan diajak untuk berjanji membantu masyarakat, seperti memberikan nasihat medis atau menyembuhkan penyakit. Namun, makhluk ini memiliki sifat yang sangat formal dalam hal etika. Salah satu cara untuk mengalahkan Kappa tanpa kekerasan adalah dengan membuat mereka membungkuk. Karena Kappa sangat menjunjung tinggi kesopanan, mereka akan membalas bungkukan yang membuat air di cekungan kepala mereka tumpah dan membuat mereka lemah. Peran dalam budaya Jepang, Kappa bukan sekadar legenda dalam cerita rakyat Jepang. Dalam agama Shinto, mereka dianggap sebagai salah satu suijin atau dewa air. Kepercayaan ini menempatkan Kappa sebagai makhluk yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan air dan alam, meskipun mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang nakal atau bahkan berbahaya. Kappa juga sering muncul dalam budaya populer Jepang, baik dalam sastra, seni, film, maupun televisi. Mereka adalah salah satu makhluk yokai, makhluk supranatural yang paling dikenal di Jepang. Selain itu, terdapat beberapa peribahasa yang terkait dengan Kappa. Salah satunya adalah Kappa no kawa nagare, yang berarti Kappa tenggelam di sungai. Ini adalah peribahasa yang menunjukkan bahwa bahkan ahli pun bisa membuat kesalahan. Asal-usul dan persebaran. Walaupun Kappa dilaporkan hidup di seluruh penjuru Jepang, legenda menyatakan bahwa Kappa pertama kali muncul dari prefektur Saga di Pulau Kyushu. Dari sana, kisah Kappa menyebar ke seluruh Jepang dengan variasi lokal tentang perilaku dan ciri-ciri mereka. Di berbagai daerah, Kappa mungkin memiliki nama yang berbeda atau sifat yang sedikit berubah, tetapi esensi makhluk air yang cerdik dan kuat tetap ada. Secara keseluruhan, Kappa adalah makhluk yang melambangkan hubungan manusia dengan air, sebagai sumber kehidupan, tetapi juga sesuatu yang bisa membawa bahaya jika tidak dihormati. Kisah-kisah tentang Kappa mengajarkan kehati-hatian dan penghormatan terhadap alam, terutama ketika berada di dekat perairan. Dalam perkembangan legenda Kappa, makhluk ini berfungsi sebagai simbol yang mencerminkan berbagai aspek budaya dan kehidupan masyarakat Jepang, terutama dalam kaitannya dengan air dan bahaya yang bisa datang dari sungai atau kolam. Kisah-kisah Kappa seringkali digunakan sebagai peringatan bagi anak-anak untuk berhati-hati di dekat perairan, terutama di pedesaan Jepang, di mana sungai dan kolam bisa sangat berbahaya. Dengan menggambarkan Kappa sebagai makhluk yang bisa menenggelamkan manusia, orang tua menyampaikan pesan untuk selalu waspada dan tidak bermain terlalu dekat dengan air. Peran Kappa dalam mitologi dan ritual. Selain menjadi bagian dari cerita rakyat sehari-hari,
Kappa juga sering kali terkait dengan ritual-ritual keagamaan di Jepang, khususnya di daerah-daerah di mana sungai memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, ada beberapa kuil Shinto yang didedikasikan untuk Kappa sebagai bagian dari Suijin atau dewa air. Orang-orang mempersembahkan doa dan persembahan, biasanya timun untuk memohon perlindungan dari Kappa atau meminta agar air sungai tetap bersih dan tidak membawa bencana. Salah satu contoh terkenal dari praktik ini adalah Kappa Maki, jenis sushi yang diisi dengan timun. Ini adalah makanan yang terinspirasi dari legenda Kappa karena makhluk ini dikatakan sangat menyukai timun. Bahkan, ada tradisi di beberapa daerah di Jepang, di mana orang menulis nama mereka di timun dan kemudian melemparkannya ke sungai sebagai persembahan untuk Kappa, dengan harapan mereka tidak akan diganggu ketika berenang atau memancing di sungai tersebut. Sisi dualitas Kappa. Meskipun Kappa seringkali dianggap berbahaya dan jahat, legenda mereka juga menunjukkan sisi dualitas yang menarik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dalam banyak cerita, Kappa bisa menjadi makhluk yang membantu manusia jika mereka diperlakukan dengan baik atau jika seseorang berhasil menaklukkan mereka dengan cerdik. Dalam beberapa kisah, manusia berhasil mengalahkan Kappa dengan menantang mereka dalam lomba sumo, di mana Kappa dikenal sangat ahli. Namun, dengan memanfaatkan kelemahan cekungan air di kepala mereka, manusia bisa mengalahkan Kappa dengan membuat mereka kehilangan air dan menjadi tidak berdaya. Di sisi lain, Kappa juga seringkali digambarkan sebagai makhluk yang memiliki rasa hormat terhadap peraturan dan etiket. Misalnya, ada cerita tentang Kappa yang tertangkap setelah bungkuk sebagai tanda hormat kepada seorang samurai, menyebabkan air di cekungan mereka tumpah dan mereka kalah. Dalam kasus ini, manusia yang menang seringkali memaafkan Kappa dan membiarkan mereka pergi dengan syarat mereka berjanji untuk tidak mengganggu manusia lagi. Simbolisme sosial dan moral. Legenda Kappa juga mencerminkan simbolisme sosial dan moral dalam masyarakat Jepang. Mereka adalah representasi dari bahaya tersembunyi yang ada di alam, tetapi juga dari kelemahan manusia terhadap godaan atau kelalaian. Kisah-kisah Kappa seringkali mengajarkan pentingnya menghormati lingkungan, menjaga kebersihan air, dan selalu waspada di sekitar sungai atau kolam. Kappa juga merupakan contoh bagaimana masyarakat Jepang menggunakan mitos dan cerita rakyat untuk mengajarkan nilai-nilai moral kepada generasi muda. Di sisi lain, Kappa juga bisa dianggap sebagai makhluk yang mencerminkan rasa hormat terhadap aturan sosial. Mereka adalah makhluk yang formal dan sangat menghargai tata krama, yang merupakan bagian penting dari budaya Jepang. Hal ini terlihat dalam cara Kappa dapat dikalahkan melalui etika dan kesopanan, yang mencerminkan pentingnya tata krama dalam kehidupan sosial Jepang. Penampakan Kappa dalam zaman modern. Dalam era modern, Kappa masih memiliki tempat yang signifikan dalam budaya populer Jepang. Mereka sering muncul dalam berbagai bentuk media, seperti manga, anime, film, dan video game. Salah satu karakteristik utama Kappa yang sering digunakan dalam budaya populer adalah sifat mereka yang nakal, tetapi tidak selalu jahat. Dalam beberapa cerita, Kappa bahkan digambarkan sebagai makhluk yang lucu atau jinak, meskipun tetap memiliki sifat cerdik dan penuh tipu daya. Selain itu, ada laporan dari beberapa orang yang mengklaim pernah melihat Kappa, yang menempatkan mereka dalam ranah kriptozoologi, atau studi tentang makhluk-makhluk yang belum terbukti ada secara ilmiah. Meskipun tidak ada bukti nyata tentang keberadaan Kappa, makhluk ini tetap menjadi bagian penting dari mitos dan misteri Jepang, serta menjadi subjek berbagai penelitian, cerita, dan dokumentasi. Kesimpulan, Kappa adalah makhluk mitologis yang telah lama menjadi bagian dari budaya dan cerita rakyat Jepang. Mereka mewakili hubungan manusia dengan alam, khususnya air, serta bahaya dan keajaiban yang mungkin ada di lingkungan sekitar. Kappa adalah simbol dualitas. Mereka bisa menjadi berbahaya, tetapi juga dapat menjadi teman atau pembantu jika diperlakukan dengan baik. Melalui cerita-cerita mereka, masyarakat Jepang tidak hanya menyampaikan pesan tentang keselamatan di perairan, tetapi juga tentang tata krama, etika, dan hubungan harmonis antara manusia dan alam.